Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada video kali ini saya akan mengupas tentang hasil-hasil SBMPTN tahun 2021, yaitu SBMPTN 2021 dalam angka. Dari data ini, nanti kalian bisa mengkalkulasi berapa peluang saya ketika saya bersaing di jalur SBMPTN dan apa persiapan yang harus saya lakukan dari awal untuk mencapai target supaya saya bisa lolos di jalur SBMPTN tahun 2022. Baik, untuk itu di video berikutnya saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana tips mudah diterima di jalur SBMPTN di PTN favorit tentunya di tahun 2022. Untuk itu jangan lupa uh, klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video berikutnya. Baik, ini adalah hasil data seleksi SBMPTN tahun 2021 barusan sekitar 2-3 bulan yang lalu ya. Tapi sekilas saya berikan selayang pandang tentang apa sih SBMPTN. Di video sebelumnya saya sudah memberikan sebuah tutorial. Sebenarnya ada 3 jalur untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama adalah jalur undangan, yang kedua adalah jalur tulis atau SBMPTN, dan jalur mandiri. Ini adalah jalur SBMPTN yang seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Dasarnya apa? Dasar seleksinya adalah nilai UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Apa saja mapel yang diujikan di UTBK? Ada kelompok saintek, ada kelompok sesum, ada kelompok campuran. Kelompok saintek ini identik dengan teman-teman jurusan IPA, kalau sesum ini identik dengan teman jurusan IPS, yang campuran ini untuk teman-teman yang pengen lintas jurusannya, anak IPS pengen milih IPA atau anak IPA pengen milih IPS. Nah, materi yang diujikan selalu ada dua. Yang pertama adalah TPS, tes potensi skolastik, yang isinya adalah seperti tes-tes psikologi ya. Nanti ada penalaran umum, ada pengetahuan bacaan dan menulis, ada pengetahuan kuantitatif gitu ya. Kalau yang TPA ini adalah tes potensi akademik. Ini merujuk kepada mapel-mapel yang bersesuaian dengan peminatan. Jadi kalau teman-teman nanti adalah kelompok saintek, maka TPA-nya adalah mapel ciri IPA. Kalau kelompok sesum, maka TPA adalah mapel ciri IPS. Kalau kelompok campuran, maka dua-duanya, ciri IPA, ciri IPS juga dikerjakan. Baik, kita buka datanya untuk hasil seleksi tahun 2021 ya. Nah, tahun ini itu daya tampung total itu 197.657. Jadi kalau dikumpulkan jumlah kursi yang disediakan oleh semua PTN yang ikut SBMPTN itu 197.657. Jumlah diterima di prodi Saintek ya, prodi yang memilih Saintek itu 92.963. Jumlah diterima di prodi sosum itu 91.979. Jumlah total diterima 184.942. Dari total daya tampung 197.000 sekian, yang diterima itu 184.000 sekian. Sehingga ada pagu yang tidak terpenuhi atau 12.715 kursi yang belum terisi. Kenapa? Karena mungkin ini biasanya adalah PTN-PTN yang ada di luar Pulau Jawa, jarang peminat atau sepi peminat, sehingga antara jumlah kursi yang disediakan dengan peminat itu lebih banyak jumlah kursinya, sehingga tidak semua kursi terpenuhi. Baik, kalau kita lihat dari persentase diterima ya, persentase diterima, kelompok saintek itu yang mendaftar atau peminat itu 336.834 siswa. Yang diterima hanya 85.149 siswa. Perhatikan ya, peminatnya itu 336.000 sekian, yang diterima hanya 85.000 sekian, atau kalau di persentase itu 25,28. Hanya seperempat saja yang diterima. 3/4-nya tidak terima atau gagal. Kalau sosum bagaimana? Sosum itu tidak jauh beda ya. Peminatnya 378.596, diterima hanya 83.836 atau 22,15% saja, kurang dari 1/4.
Bagaimana dengan yang kelompok campuran? Kelompok campuran Saintek dan Sesum, peminatnya itu 62.468, yang diterima hanya 15.960 atau 25,5. Artinya hanya seperempat saja yang diterima. Nah, sehingga total ini ya, peminatnya 777.858 siswa, yang diterima total hanya 184.942, atau kalau di persentase 23,78% saja. Seperempat kurang seperlima, agak lebih dikit gitu ya. Artinya gini teman-teman, ini persaingan sangat ketat. Bagaimana kita dari sekarang itu menyiapkan diri untuk menjadi yang seperempat ini, seperempat yang diterima, bukan yang 3/4. Nah, dengan data ini maka teman-teman mulai saat ini bisa mulai prepare dan menyiapkan modal-modal yang dibutuhkan. Nah, eh, kita lihat dari teman-teman yang reguler dan KIP ya. Jadi yang peserta ujian daftar reguler itu peminatnya 557.696, diterima 123.875 atau 22,21%. Yang melalui KIP kuliah itu yang peminat luar biasa juga, banyaknya 220.162, diterimanya 61.067 atau 27,74%. Ini sebagai gambaran ternyata banyak pula yang mendaftar itu jalur KIP kuliah, dan yang keterima juga ya hampir seperempat. Artinya ini rata-rata bagaimana kemudian kita bisa masuk ke dalam jajaran seperempat yang diterima, bukan 3/4 yang gagal. Nah, sekarang kita lihat dari perbandingan rata nilai atau skor UTBK antara peminat dan diterima. Jadi ini sangat penting sekali, karena dari sini kita bisa mengukur diri kita, berapa skor yang saya butuhkan supaya saya itu termasuk seperempat yang diterima. Kelompok saintek ya, peminat dari total jumlah sekitar 500 tadi yang mendaftar di saintek, itu kalau di rata-rata nilai UTBK-nya itu ketemu 508,70. Sedangkan yang diterima dari saintek sekitar tadi 25% itu ya, yang diterima saja itu kalau di rata-rata ketemunya 549,35. Ini skornya dengan skala 1000 ya. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan bahwasanya kalau kita dari pilih saintek gitu ya, pengen lolos, maka paling tidak skor UTBK yang harus kita amankan adalah sebesar 549,35. Ya 550 lah, itu angka aman insya Allah. Bagaimana dengan sosum? Sosum itu peminatnya kalau dikumpulkan semua nilainya terus di rata-rata ketemu 493,21. Yang diterima 542, hampir mirip. Sehingga boleh saya simpulkan, kalau tahun 2022 teman-teman ikut UTBK, seleksi SBMPTN supaya aman, maka pastikan skor UTBK-nya adalah minimal 550. Bagaimana caranya? Ya persiapan dari sekarang, mumpung masih ada waktu yang lebar, soal-soal latihan sudah banyak bertebaran di sana sini, tinggal kita mau memulai untuk belajar, kita mau memulai untuk latihan soal atau tidak. Siapa yang mulai dari sekarang, maka angka atau skor ini tidak sulit untuk bisa didapatkan. Nah, bagaimana tips mudah diterima di jalur SNMPTN favorit? Tentunya ikuti video berikutnya. Untuk itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Tetap semangat, tetap optimis. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.